Ya, tentu saja yang kita lakukan adalah sosialisasi sekaligus tetap mengarah kepada partisipasi masyarakat yang diperluas supaya kita sebagai penyelenggara dapat terbantu dalam mensosialisasikan pemilu itu menjadi pemilu yang benar-benar mengembirakan, berlangsung secara damai dan bisa bersifat jujur, adil, dan kebebasan dan kerahasiaan bisa diberlakukan atau bisa berlaku bagi para pemilih kita. Itu sampaikan adalah pertama, pemilu ini adalah milik mereka. Pemilu ini adalah milik generasi muda, generasi Z, generasi milenial, karena jumlah mereka itu mayoritas sampai 56% ya. Dan juga seperti kita ketahui mereka ini kan orang yang sangat melek media dan cenderung kita tidak bisa tuh asal menceramahi atau menggurui mereka. Cukup kita sampaikan pada mereka bahwa pemilu ini adalah penting dan sayang kalau tidak digunakan haknya sebagai pemilih, supaya pemilu ini bisa menghasilkan orang-orang yang mumpuni di bidangnya, bukan hanya berdasarkan faktor identitas atau kesukuan atau dia dari gerbong mana gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dia punya kemampuan untuk bisa duduk di badan-badan legislatif dan juga di eksekutif. Begini Mbak, prinsipnya GMN itu kan organisasi kemahasiswaan, kita itu berlandaskan pada ideologi Marhainisme yang dicetuskan Bung Karno. Jadi berkaitan dengan perbedaan suku, ras, etnis, dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah kita tanamkan dari proses kaderisasi di tingkat basis di komisariat. Jadi adapun perbedaan hal-hal yang tadi disebutkan itu sudah kita minimalisir melalui apa? Pemahaman ideologis. Kemudian hal-hal yang sifatnya filosofis yang berkenaan dengan game ini itu terus kita internalisasikan kepada kader-kader, sehingga ketika ada sedikit intrik ataupun perbedaan-perbedaan pandangan itu bisa dikelola dengan baik. Untuk sejauh ini sih perbedaan pandangan di setiap organisasi pasti ada, tapi setidaknya itu dapat dikelola dengan bijak dan arif. Ya, politik uang tentu harus diawali dari keteladanan ya, keteladanan kita dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, kemudian KPU, juga harus melibatkan masyarakat untuk bisa memberikan pemahaman bahwa politik uang is a dangerous thing gitu. Adalah politik uang suatu hal yang manis di depan tapi bisa berimbas pada kurangnya kepedulian para wakil rakyat atau pemimpin-pemimpin terpilih nanti dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat terpilih atau pemimpin terpilih. Adalah racun kedua, di mana bila identitas yang digunakan itu menisbikan kelompok lain atau dari golongan lain untuk turut berperan serta aktif, artinya bukan kita melarang orang beridentitas, tetapi orang yang beridentitas tersebut tidak menggunakan identitasnya untuk mengharamkan orang lain untuk ikut serta dalam kontestasi. Itu yang kami harapkan tidak terjadi. Karena undang-undang dalam kepemiluan atau tata laksana dalam kepemiluan ini adalah berdasarkan undang-undang yang kita sepakati bersama. Nah, di dalam kebersamaan itu tentu kita berbagai macam golongan yang ada, berbagai macam kelompok yang ada. Itu semua kita harus akomodir mendapatkan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama sebagai pemilih ataupun dipilih. Merespon ya statement Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Saya kira dalam kapasitas saya sebagai mahasiswa,
itu perlu ditelusuri maknanya secara mendalam. Artinya cawe-cawenya ini dalam pengertian apa? Apakah dalam dimensi politik untuk menguntungkan satu dua pihak, ataupun dalam landscape yang lain, semisal persoalan menyangkut pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Saya kira ketika hal yang kedua itu dimaknakan oleh Bapak Jokowi, saya kira itu merupakan hal yang lumrah, dan saya kira sebagai presiden itu tentu penting. Urusan yang sifatnya politis itu yang perlu kita kritisi, karena jangan sampai pemaknaan cawe-cawe ini hanya untuk menguntungkan segelintir pihak, ataupun bahasa yang sering kita dengar itu kan menguntungkan oligarki, yang maksudnya apa, mempertahankan posisi dan kekayaan lain sebagainya dengan menggunakan instrumen kenegaraan. Itu yang perlu kita telusuri. Ya, saya coba ingin menyampaikan beberapa harapan ya. Harapan pertama tentu kita hindari politik yang diskriminatif, kita hindari berita-berita hoax, harus kita perangi juga. Terus kita pun harus bisa memberikan contoh teladan, terutama bagi para peserta pemilu, pada para pemilih, supaya memberikan pemilu yang elegan, pemilu yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat dan golongan. Dan bagi generasi milenial, bagi generasi Z, saya cuma bisa menyampaikan pemilu ini milik kalian, dan gunakan hak suara dengan semaksimal mungkin, eman-eman kalau sampai tidak memilih.